main 4 second lagi, jangan bosan-bosan ya. Gak apa-apa. Yang anjing pamel aku. Hah? Sudah cukup untuk memenuhi seluruh balapan karena satu balapan hanya berisi 25 orang. Kita sudah punya cukup orang. Tantangannya adalah mengumpulkan semuanya di balapan yang sama. Puncak bukit itu memang sangat kacau, tapi untuk balapan kedua semoga lancar. Aku tetap merasa optimis. Kini pada akhirnya media cukup membuntutiku tahun ini dan aku bahkan sudah harus berbohong dalam wawancara lainnya. Ikut tahun ini? Tentu saja tidak. Anda tidak akan pernah melihat Zak Alsop di puncak bukit balap keju Gloucester itu selamanya. Jadi demi menghindari keraguan bahwa kemenanganku sah saat aku melewati garis akhir, aku akan menyamar. Dan dengan itu, saatnya berkemas dan pergi ke Bristol karena besok aku dan timku memenangkan balap keju ini. Terlihat seperti, tapi sayangnya Badut. penyamaranku selesai. Kekhawatiran yang sangat nyata mulai merayap. Kami sebenarnya benar-benar tidak tahu apakah akan ada orang yang datang. Dan sejujurnya itu benar, karena kami tidak membayar orang-orang ini. Mereka melakukannya karena kecintaan pada permainan ini. Dan kemarin ada salah satu festival terbesar di Bristol yang pasti didatangi oleh banyak dari mereka. Tapi kita akan melihatnya sebentar lagi. Semuanya sudah terlambat. Kalian bangga dengan pekerjaan kalian? Itu merasa luar biasa. Ayo taklukkan bukitnya. Aku tidak yakin apakah kalian sudah menebak penyamaranku, tapi itu akan percuma jika tak ada yang datang untuk rencana ini. Dan kini saatnya pembuktian. Gimana caranya? Pelan. Pelannya seberapa? Lebih pelan darimu. Sejauh ini seluruh rencananya berjalan sempurna. Ya, itu baru saja lepas. Lepaskan saja itu. Jangan kau atur-atur hidupku, ketika ya pilihanku. Dan kita bahkan bertemu peserta yang lebih mau di sini. Kelihatan bagus. Jadi kalau sudah waktunya menurut bos dan siswa pasti mereka juga. Aku berlatih seumur hidup jadi pemeran pengganti dan malah jadi begini. Kalau kau tak tahu, Christian adalah Gromit dan Josh itu si penguin menyebalkan. Feathers McGraw, dia tahu. Aku bisa saja bang. Kuharap itu bercanda Feathers. Tapi tidak ada waktu lagi. Kita harus bawa seluruh tim ini ke atas. Demi keju. Selamat datang di Lomba Keju Gloucester 2020. Hari yang indah di Inggris bagian bawah ini. Kami tradisi tua di Gloucester ini. Kami sangat bangga. Aku nak nyam. Sudah pakai pelindung, intinya siap meluncur. Pernah lihat bukit ini? Belum. Makanya aku selalu memikirkannya di kepala. Aku jadi sering lagi, dan akhirnya tidak melakukannya. Aku berusaha untuk tidak melakukan hal itu lagi. Ini tradisi lokal yang Help me. akan melemparkan diri ke bawah, mengejar sepotong keju double Gloucester. Dan Ush. Oh, thank you. Ah, mati aku. Bukit olahraga yang paling terkenal di antara semuanya, Bukit Cooper. Dan lihatlah, mereka kini mulai terguling-guling menuruni Bukit Cooper, terjungkal demi double Gloucester. Itu bergoyang-goyang di segala penjuru. Itulah dia, gadis yang sama, rasa lapar yang sama. Tapi sekarang tak ada jalan kembali.
kita di sini untuk lakukan rencana itu dan bawa pulang keju ini. Rasanya mirip mau berperang. Dan ada sesuatu yang sangat indah dari memimpin sekelompok orang asing ke medan tempur. Berbagai jalan hidup, tapi satu sedikit kebodohan yang sama-sama kita miliki. Inilah dia, pasukanku yang terdiri dari para rakyatku yang cantik jelita dan sangatlah setia. Di ujung jalan kecil ini, kalian akan melihat bukit itu untuk pertama kalinya. Oh astaga, ya Tuhan yang Maha Kuasa. Ya ampun. Apa-apaan? Oh astaga ya Tuhan, 10 kali lebih curam dari Bertebing. Antisipasi dari para krunya semakin lama semakin tinggi. Tapi semua rencana ini akan percuma saja jika aku tak bawa timku ke dalam balapannya. Waktunya untuk naik ke atas. Tapi saat menyusuri bagian bawahnya, lalat media mulai mengerumuni dan aku tak boleh kacaukan rencanaku sekarang. ada taktik hari ini. Keju itu adalah hidupku. Aku akan melakukan apapun demi keju itu. Aku kejar keju itu. Semoga kau sangat beruntung, Mbak. Terima kasih. Jangan sampai mereka tahu aku di sini agar niatku tak terbongkar dan kemenangan tak diragukan. Jadi aku harus tetap waspada dengan reporter berita lainnya yang ada di atas. Tapi setibanya di sana, masalah langsung muncul. Aku mencarimu, mereka bilang ada Wallace lain. Siapa kau sialan? Aku kesini untuk keju. Nah, bagaimana kalau aku di sini untuk menang keju, Wallace? Cuma ada satu Wallace di kota. Sampai jumpa di balapan. Semoga sukses. Dengan selesainya masalah itu, sebenarnya ada masalah yang benar-benar nyata yang akan kami hadapi. Ramai sekali di sini, jauh lebih padat dibandingkan tahun lalu. Ini masalah yang cukup serius. Seluruh rencanaku adalah memasukkan semuanya di balapan kedua. Tapi baru jam 9.30 pagi, 3,5 jam sebelum balapan kedua, sudah ada cukup orang yang mengantre untuk penuhi ketiga balapan. Ini benar-benar kekacauan total. Mungkin ada sekitar, entahlah, 50 orang di sana. Jika dibagi masing-masing 25 orang, itu cukup untuk 2 balapan. Kita mungkin bakal berada di urutan paling akhir pada balapan terakhir dan takkan semuanya bisa masuk. Sepertinya kita harus sedikit mendesak orang lain agar bisa cepat masuk. Mulai bergerak maju kawan. Ayo naik kawan, ayo naik. Dan yang lebih parahnya, pria yang hancurkan tahunku pada tahun lalu tiba-tiba muncul dan dia menyeringai. Zack, aku taruh banyak orang di balapanmu untuk mensabotasmu. Persetan kau, jujur aku tidak tahu waktu itu apakah ini lelucon atau bukan. Aku tahu humor Jerman memang bisa sangat garing, tapi ini sungguh mencemaskan. Jadi, aku sempat bertemu Tom dan Chris kemarin, dan setelah kami sepakat tak akan saling sabotase balapan, aku beritahu mereka rencana rahasiaku. Aku sudah coba merekrut, aku pakai papan iklan. Ya. Pesertanya hanya berisi para pemula saja, sedangkan aku sebagai seorang veteran lah yang akan memenangkannya. Itu seperti keju kedua gratis bagiku. Kurasa aku akan ikut dalam balapan Zack. Let's go! Let's go! Semoga mereka terpercaya. Tapi dengan tibanya para penari Maypole, tradisi aneh yang memang menandai dimulainya lomba keju, balapan pertama itu sebentar lagi akan segera dimulai, dan aku harus menyemangati tim pengejarku. Keju. Dan kini sorakan untuk keju semakin bergemuruh. Keju, Grom. Apa sebenarnya tujuan dari itu? Kita tinggal beberapa menit dari dimulainya acara. Kau antara harus berasal dari desa Brockworth atau kehilangan akal sehat untuk bisa ikutan. Ada perpaduan dari semua itu di posisi teratas saat ini. Dan tentu saja sang juara sepanjang masa, Chris Anderson. Penantang barunya, Tom Kopka, laga antara Inggris dan Jerman. Dua bersiaplah. 3 demi keju besarnya. 4 saatnya meluncur. Ini dia, 2026 dimulai. Kejunya bergulir ke sisi kanan bidikan kamera. Chris Anderson terlihat bagus saat dia mulai dihalangi. Terjungkal demi double Gloucester. Tom Kopka, dia berhasil memenangkannya untuk Jerman. 1, 2, 3. Kemenangan yang luar biasa besar ini untuk Kopka. Wah, sepertinya Sensor Schnitzel memang menang lagi ya. Satu hal saja. Teruskan. Jika bukit itu adalah neraka, maka akulah iblisnya. Baiklah kawan, agak aneh tapi setelah balapan pertama selesai dan kami masih tertahan di belakang banyak orang, aku sungguh mengkhawatirkan rencanaku untuk saat ini. Sangat tidak menentu apa kita bisa masuk balapan resmi. Setelah melakukan semua usaha keras di dalam video ini, aku merasa bingung harus tertawa atau justru menangis. Tapi untungnya, disinilah keberuntunganku mulai berubah, karena kepala penanggung jawab baru saja melihatku di sana dan dia penggemar video tahun lalu. Jadi kau akan ikut yang kedua? Idealnya. Temui di putaran 2. Pakai riasanmu ya. Ya, tempat yang terjamin di balapan kedua, tapi itu harus ada pengorbanan. Itu artinya meninggalkan pintu, yang rela berkorban untuk menangkan keju itu. Tapi itu pengorbanan yang harus dibuat, agar punya peluang memenangkan kejunya. Jadi untuk pintu di bukit hari itu, terima kasih atas pengorbanannya. Dan meski kita tidak akan bisa melanjutkan misinya bersama-sama, saya harap aku bisa buat mereka bangga dan menangkan balapan
semakin tersobek. Tapi masuk balapan ini sendiri. Ayo lo. Aku tidak bisa lagi andalkan orang-orang di balapannya berlari lambat. Aku harus melesat langsung. Dan para pesaing ini sangat tergila-gila terkumpul. Ayo. Entah bagaimana, dalam semua kekacauan itu Josh dan Christian berhasil menyusup masuk. Tapi dengan hanya 2 sekutu di balapan ini, itu tetap saja tidak akan mengubah apapun. Aku tetap saja harus berlari sekuat tenaga, secepat mungkin. Apalagi aku baru saja melihat pemenang tahun lalu sudah bersiap-siap di sana. Siapa lagi ya kalau bukan sang Superman itu? Kau cepat gila, bro. Ya, Hal yang jauh lebih parah lagi adalah aku sempat ketahuan oleh seorang reporter saat perlombaan tahun lalu. Zack, aku sudah tahu kalau sebenarnya kau sedang bersembunyi di sana. Georgia, siapa temanmu? Sekarang dia mungkin terlihat agak berbeda, namun beberapa dari kalian pasti mengenalinya. Sensasi YouTube, Zack Alsop. Nah, kau ada di sini tahun lalu. Kau punya rencana gila mencurangi sistemnya. Tapi itu tidak terjadi. Sembunyikan rencanamu kali ini. Ya, pertama-tama, aku sama sekali tidak tahu siapa itu si Zack Alsop. Aku ini jelaslah Wallace dari West Country. Aku bukan Zack Alsop. Sama sekali tidak ada rencana yang mencurigakan. Tak ada kenakalan. Sempat ada, sejujurnya. Tapi gagal semua akibat kekacauan. Jadi aku akan maju sendiri. Untuk pertama kalinya, tak ada rencana. Benar? Oke, aku tak yakin percaya padamu sepenuhnya. Kami sudah melihat papan reklame aneh itu. Mau kucurangi lagi tapi belum berhasil juga. Kabar burung. Ya, itu tadi memang terdengar sangat misterius, bukan begitu? Kadang dalam hidup tanpa rencana adalah rencana terbaik. Jika aku sangat ingin keju itu, kecurangan hebat pun tak akan pernah memuaskan nafsuku akan kejayaan. 6, 7, 8, 9, 10, 11. Makasih kawan. Jika aku benar-benar ingin namaku masuk buku sejarah bersama orang-orang hebat, aku harus menyimpan otakku di saku belakang dan benar-benar meluncur bebas. Maafkan saya, Dr. Akmal. Rencana permainannya benar-benar gagal total. Ini giliranku. Bak ladang bintang, Wallace dan Gromit di depan. Ada juga peserta dari Jepang. Ada Superman dan seekor ayam. Ada ayam di sebelah kiri. Waspada dengan ayam itu. Sialan. Kalian harus dengarkan. Baiklah, akan kuucapkan sekali lagi. 1, untuk bersiap-siap. 2, untuk tetap siaga. 3, ini semua demi keju. Kalian semua meluncur di hitungan 4. Mereka siap. Mari kita mulai. Sialan. Kita ada di sini lagi. Aduh, kita di sini lagi kawan. Kita kembali lagi di sini tepat setahun setelah kekalahan menyiksa itu di depan jutaan orang. Tapi di luar semua persiapan sebelumnya, saat kejunya bergulir, aku tahu dengan pasti kalau apapun bisa terjadi. Apa tahun ini akan jadi tahun untuk satu langkah lebih baik? Bisakah tahun ini akhirnya benar-benar jadi tahunku? Oke, persetanlah kawan. Siapa yang akan menang? Apa telinga itu membantu? Nasibku bergantung pada bukit ini sekarang, tapi aku siap. Waktunya untuk keju itu. keju yang sangat lezat, keju yang sangat lezat, keju yang sangat lezat. Ayo mulai. Apakah semuanya sudah siap? Astaga, jantungku rasanya mau copot. 1, untuk bersedia, 2 untuk bersiap-siap, 3 demi keju besarnya, 4 segera meluncur. Turunan 2 dan mereka meluncur. Wallace dan Gromit kini tertinggal. Sekarang mereka berguling dan terus berguling ke bawah. Orang Jepang kini di urutan depan. Bergulingan. Mereka punya berbagai macam anggota tubuh. Superman di tengah. Takkan menang dia. Si ayam tak terlihat terlalu buruk. Dia bangun berkokok. Gromit tidak terlihat dimanapun. Lupakan anjingnya. Namun pada sisi sebelah kiri, kau bisa melihat Wallace ada dalam posisi yang bagus. Oh ya ampun ya Tuhan, astaga. Aku sangat bersaing ketat dengan para pemimpin. Dan entah bagaimana aku masih berdiri. Tapi kau hanya bisa lawan gravitasi sebentar saja. Dan pada akhirnya, sesuatu harus mengalah. Tapi ini adalah sesuatu yang benar-benar kulatih sedari dulu. Apa itu? Wallace sekarang ada di tengah, berhasil melewatinya. Sepertinya dia mungkin memenangkannya. Inilah Wallace. Siapa yang menang di garis akhir? Wallace terjatuh. Dia rasa dia mungkin telah memenangkannya. Ayo Zack, ayo. Apakah itu bisa memberi kita petunjuk? Tanda dari seorang juara sejati. Ayo maju, Zack. Kau menang. Aku juara 2 lagi, dan kali ini aku hampir benar-benar sangat dekat dan tanpa berbuat curang. Tapi jatuhku ini, persis di depan garis akhir, menghancurkan peluangku untuk menang. Dan semua Pria yang meluncur
meluncur sebelummu itu, dia mulai terlalu awal. 3 demi keju yang sangat besar dan sangat lezat itu. Sangat disayangkan kalau hal tersebut justru dibenarkan oleh sang kapten keju. Ada salah mulai yang tak bisa dihentikan. Entahlah, aku bingung. Tapi aku tak keberatan. Situasinya benar-benar terasa sangat buruk sekali. Kejadian jatuh tadi telah merusak helmku dan membuatku merasa sangat bodoh, selain fakta bahwa aku gagal total untuk meraih sebuah kejayaan. Terluka di bagian lain? Cuma di dalam hati. Tapi aku tidak butuh rumah sakit. Aku harus bisa terima kenyataan agar ikhlas pada kekalahan. Nah, ini milikmu. Tahun lalu aku kalah dari Tom Kopka. Tahun ini aku kalah dari seperti bule pirang bermata biru lainnya. Orang Eropa. Selamat. Pria ini, Niels, rela datang dari Belanda hanya demi lomba keju. Dengan setahun lagi jadi juara 2 dan kawan baru, sisanya hanyalah jujur soal rencana gagal memenangkannya. Jadi aku punya 30 orang di puncak bukit sana. Mereka coba untuk masuk ke dalam balapan yang sama. Tom Kopka beritahu rencanamu. Benar-benar bajingan Jerman itu. Ternyata dia memang mungkin telah menghancurkan kemenanganku. Aku akan beritahu rahasia. Ada seorang YouTuber lain, dia bernama Zach Alsop. Dia rekrut 30 orang untuk lari pelan. Jadi kau punya peluang bagus. Tidak kau masuk di balapan kedua. Benar. Itu tips yang aku miliki. Dengan Tom Kopka, kemenangan kuda, kekalahan juga kuda. Aku jadi pengkhianat itu untuk selamanya. Dan hampir pasti bukan yang bikin orang bereaksi seperti ini. Hewan peliharaan itu derajatnya setara saja. Jadi aku akan menguji batas beberapa hotel ramah hewan peliharaan terbaik di Inggris dengan daftar hewan yang makin aneh dan berisik untuk melihat seberapa ramah hewan peliharaan mereka sebenarnya. Hewan pertama yang datang hari ini adalah landak bernama Spike. Tidak, namanya Spike. Oh, landak bernama Spike. Dia memang sangat mengantuk, tapi dia suka sekali dia yang mereka takkan bisa menolaknya. Dia sungguh menggemaskan. Ayo berangkat. Jadi aku dan Spike berjalan bergandengan tangan ke tempat yang harganya 160 pound sterling untuk satu malam. Lihatlah tempat ini. Ini benar-benar memukau sekali. Tapi apakah mereka akan menerima teman berbudi ini? Halo, apakah tempat ini ramah hewan? Tidak boleh untuk landak. Tidak. Kenapa? Dia ingin sekali kasih ganda malam ini. Oh, maaf. Oh, Anda yakin dia lucu? Saya tahu dia lucu. Di mana Anda menemukannya? Oh, dia milikku. Oh, dia milikmu? Iya, dia hewan peliharaan. Oh, dia hewan peliharaan. Iya. Oh, tetap terima kasih ya. Terima kasih banyak. Landak tidak boleh masuk ke sini. Tidak mungkin. Ya ampun. Kalau makhluk kecil lucu dan tidak berbahaya ini saja tidak dapat kamar, aku tak yakin seberapa sukses rencanaku ini. Karena hewan-hewanku akan makin aneh dan makin berisik. Baiklah, selanjutnya ada Shadow, seekor elang botak di Inggris. Tuhan memberkati Inggris. Aku agak khawatir dengannya. Lihatlah cakarnya itu. Kami sudah mengeceknya. Sini terima hewan. Iya. Oke, mantap. Tapi apa mereka akan izinkan masuk? Membawa burung pemangsa seberat 4 kg. Tapi mendapatkan kamar untuk si botak ini di hotel bintang 4 seharga 200 pound sterling semalam bukan satu-satunya masalah yang kuhadapi. Karena burung sebesar ini sudah memicu perang wilayah 3 elang buteo di atas. Mereka datang melihat. Itu bagus atau tidak? Ya, maksudku yang Anda bawa adalah burung pemangsa besar ke wilayah mereka. Oke, apa yang kau lakukan saat dia mengepak? Dia memukul bagian belakang kepalaku. Seseorang hanya bisa mati terkena bulu burung jika bulu tersebut sengaja ditempelkan pada ujung anak panah. Ya, itu menjawabnya. Bagaimanapun, aku di sini untuk satu alasan, untuk melihat seberapa ramah mereka dengan hewan. Lagi. Katanya kalian boleh bawa hewan. Kira-kira apa kalian bisa dapat kabar? Bisa aku Bersenang-senang. Terima kasih, kalian memang yang terbaik. Hewan ini pas dengan estetikanya. Tempat ini sangat fantastis, tapi kita masih belum boleh masuk kamar ya. Hal ini pasti akan terasa jauh semakin sulit untuk dilakukan nantinya. Shadow ini memang luar biasa sekali. Mari kita lanjut ke hewan berikutnya. Ayo. Karena aku tak yakin peliharaan berikutnya
akan sama patuhnya. Oke, selanjutnya kita ke kambing terbiak. Baiklah, sambil ini dibersihkan, saya akan coba periksa ulang. Halo, Halo, apakah tempat ini ramah hewan? ya secukupnya saja. Ada bar di sebelah sana, dan kami juga punya gedung khusus untuk hewan-hewan. Luar biasa. Terima kasih banyak ya. Ayo jalan, Jay. Terima kasih. Apa ya? Wah. Takut gini koi. Belum pernah ada yang seperti itu sebelumnya. Tuh gimana? Seharusnya tidak masalah. Ya, Ada teras di luar sana. asik. Kedengarannya oke. Belum pernah ada kambing. Mungkin berjemur itu rasanya enak. Kenapa perutnya itu kok bisa sangat begitu ya? Maksudmu kau menyebutnya gendut? Agak menonjol keluar. Meski dibilang sedikit gendut, ini sukses besar buat kambing. Dan sekarang kami bebas menjelajahi halaman hotel yang memukau ini. Hebat, hari ini lancar sekali. Kami berjalan santai melewati bunga mekar, semak yang dipangkas indah, dan bahkan bersantai di tepi kolam. Aku merasa dia ingin menyerudukku. Tolong jangan dipikirkan. Aku malah merasa kambing ini lebih patuh dari kebanyakan anjing. Sialnya, saat aku bilang begitu, sesuatu tampak berubah dalam diri Jay. Bagaimana kau bisa melakukannya? Tangkap dia, tangkap dia. Aku sudah dapat. Tidak lagi seperti itu. Meski membuat kemajuan bagus bagi kaum kambing, perilaku buruk Jay tidak cukup pantas untuk tinggal di hotel. Aku tak ingin melakukan ini dan mempermalukanmu. Tapi, ya begitulah kenyataannya. Yang artinya aku masih mencari kamar pertama yang sulit didapat itu. Dan keadaannya akan makin sulit bagiku karena aku akan menguji hotel bintang 5 pertamaku. Menginap semalam di sini biayanya 500 pound sterling. Jadi aku membawa hewan mahal agar terasa cocok. Keluarkan, anak-anak. Mantap sekali. Nah, ini dia para kawan-kawan kita. Ya, benar sekali. Untuk tingkat ini, kita akan bernostalgia jauh ke masa-masa awal Zack dan Jay dengan hewan yang memulai seluruh seri ini, alpaka. Alpaka selamanya sayang. Tapi ini bukan alpaka biasa. Mereka adalah alpaka kelas bangsawan. Juara nasional Wakaya Putih tahun 2023. Luar biasa. Jadi wajar saja mereka sangat cerewet. Kalian suka? Nah, aku tak sadar betapa seringnya alpaka membuat suara dengungan ini. Dan juga tamannya luas. Tapi kita masih harus menuju pintu masuk tanpa ketahuan. Namun membawa pejantan putih tahun ini berjalan di jalanan sangat menarik perhatian. Oh, mereka nyata. Tamu mungkin suka, tapi apa hotel ini juga? Ayo kawan-kawan, kita masuk ke dalam. Oh, terima kasih banyak. Baik. Awas deh, di sini banyak asap. Bersama aja. Boleh bawa hewan. Gimana kalau mereka anjing? Mereka anjing lucu banget. Siapa?
Yang simpulkan atensi lagi dari itu. Tapi siangnya teman-teman baru itu tidak begitu mengerti. Buat kami sangat berisik. Tambahkan berapa pilihan dan atur tata letaknya sendiri. Buat situs gratis pakai Odoo dengan paket satu aplikasi gratis seumur hidup, termasuk hosting tak terbatas, bantuan teknis, dan domain custom selama 1 tahun. Silakan klik tautan di deskripsi untuk mendapatkan aplikasi gratis seumur hidup. Dan selanjutnya ini kita akan tinggalkan semua hewan berbulu itu karena saya sendiri punya dinosaurus Brasil yang sangat kekal. Oh, ini tidak suka saya travel. Jadi saatnya menguji apakah hotel bintang 4 seharga 260 pound semalam ini benar-benar berkata jujur. Halo kawan, apakah di sini boleh membawa hewan peliharaan ya? Oh boleh. Oke, kalau begitu bagus sekali. Tunggu sebentar. Oke, selanjutnya kita punya keju. Ini salah satu kadal terbesar dari Amerika Selatan. Makan anak ayam, minumnya jari. Hal terburuk yang bisa terjadi saat aku mendekati pintu masuk membawa kadal besar ini, aku tidak merasa yakin. Lihat, apakah kalau pintu ini akan diterima? Maksudku, satu-satunya cara aku bisa dapat kamar di sini adalah kalau manajer hotelnya entah bagaimana berjelasan dan sama sekali tidak tertarik. Baik, bisa anda melihat? Ya, bagi saya itu sama sekali saya dapat dari Brasil. Oh ya, pantas. Saudara kenal ini? Ya, saya belum pernah lihat yang sebesar itu dengan saya, tapi ya kami punya. Apa maksud sindiran ini? Aku tidur dengan kadal. Apa yang kita lakukan? Saya sangat senang syuting video ini sampai saya mau syuting bagian 3. Jadi saran hewan yang paling disukai di kolom komentar akan kami coba lakukan. Tolong jangan bilang gajah, lanjut ke video. Berikutnya si Jai Lebar. Saya tidak bicarakan diri saya atau garis rambut saya bicarakan angsa Kanada ini. Saya tak yakin kenapa dia punya benjolan besar di kepalanya, tapi itu alami. Oke, jadi saya mencari ini di Google setelahnya dan ternyata dia sama sekali bukan dari Kanada. Dia sebenarnya dari Tiongkok. Dan benjolan besar di kepalanya ini disebut kenop basal yang bertindak sebagai indikator seksual kedewasaan. Jadi pria ini jelas punya yang besar. Tempat lain yang sangat indah, tapi akankah mereka izinkan Lucy masuk? Dia sebenarnya tak punya nama. Yang terkenal punya dahi besar. Saya tak punya banyak waktu untuk merenungkannya karena saya mau masuk ke hotel bintang 4 yang indah ini, yang mana harga kamarnya capai 326 pound semalam.
ini jauh lebih ramah hewan daripada terakhir kali, dan ini membuatku berpikir pekerjaan penting yang kulakukan di sini benar-benar membuat perbedaan. Apa ini untuk ganti ini? Saat saya ikuti manajer hotel naik tangga megang ini dengan angsa besar di lengan saya, ini nyaris tak terasa nyata. Bagaimana cara meyakinkan penonton kalau ini bukan rekayasa? Pasti akan baik sekali untuk pemerintah. Kami utamakan kebaikan wanita bangsa. Saya setuju. Jadi kami mencintai hewan, kami ingin mengatur. Oh, astaga. Ini benar-benar luar biasa sekali. Merasa ingin mengenai. Luar biasa. Nasinya agak hangat. Oke. Wow, sudah lihat itu. Oh, dia sudah cook. Saya sungguh-sungguh tidak bisa percaya pengalaman bintang 5 yang harusnya saya terima di hotel ini. Ini jelas yang paling ramah hewan sejauh ini. Pasti tak ada yang bisa merusak yang satu ini. Tekan 0 jika butuh bantuan. Dua rekan angsa? Tidak, cuma ada dari tubuh angsa. Dia sudah pergi sekarang. Jadi kusisakan kita dengan satu hewan peliharaan terakhir dan hewan yang paling sehat. Jadi saya harus memastikannya dulu. Terima kasih bantuannya. Lalu, apakah tempat ini ramah hewan? Bingung. Jalan satu kamar lagi. Baiklah, untuk rekor terakhir ini kita punya seekor sanca rumah. Nah, perlu diketahui, ini adalah satu-satunya hewan di Uberpet yang tidak diizinkan untuk masuk ke dalam mobil. Tidak mungkin. Kenapa? Karena orang-orang ketakutan pada ular. Sejujurnya saya juga. Kawan ini meraba-raba di sekitar pinggang saya tadi. Lihat itu ekornya mau masuk celanaku. Jangan biarkan dia turun ke lantai. Dia benar-benar membuat saya takut saat mulai merayap ke arah saya. Oh. Ayo kawan. Dia berbalik, dia langsung melilit seluruh tubuhmu. Dia sedang mengelus punggung saya. Oh, sial sekali. Di balik pintu-pintu ini ada sebuah kisah penebusan yang sedang menunggu untuk terjadi. Jadi apa ya? Jika itu akan terjadi, maka hari inilah saatnya. Kita sedang sangat beruntung. Ayo jalan. Halo. Halo. Astaga, katanya besar. Besar. Oh, peliharaan besar. Itu bakal ditaruh di mana? Saya kira di sini itu ramah hewan. Ya benar, tapi ini pertama kali yang bagi kami. Saya tak percaya. Saya mungkin baru saja lakukan hal yang mustahil. Tapi tidak cuma itu, stafnya menyukainya. Rasanya seperti sedang bertebak. Oh, kamu pernah pegang ular sebelumnya? Belum pernah sebesar ini. Baiklah kawan, kita berhasil. Ya, kita telah membuat beberapa langkah serius bagi semua jenis ular. 106. Jadi saat kami meluncur ke kamar kami untuk malam itu, saya terus mengenang sejauh apa kami telah melangkah. Di seri ini kami sudah buat langkah serius untuk ras hewan dari keledai dan babi di hotel bintang 5. Dan sekarang ular saya baru saja bergabung ke klub itu. Lihatlah kami berjalan-jalan keliling hotel seakan ini tempat kami. Ular saya belum pernah lihat sesuatu yang seindah ini. Satu hal lagi. Ini benar-benar luar sekali. Untuk merayakannya saya rasa kita harus pesan layanan kamar. Ya, kau yang traktir ya pastinya kawan. Di video ini aku masak gourmet buat hewan paling populer di dunia. Makin lama ke penonton makin besar dan banyak hewannya. Dimulai dari
Help me. Hey guys, you can help me? Ow! 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 Terus mereka mundur, ambil lari ke arah kamu, dan itu kamu takut
Aku masuk ya, guys. Aku mau makanan nih. Request. Oh iya, oke. Lihat ya, mereka itu sama dulu buat apa nih makanannya. Terus keluar lagi buat ambil lagi. Ini ada yang bagus. Kayaknya semua tenang, mereka makanan nggak ada yang bilang. Benar, semuanya kita tambah lagi. Apa kita bisa kasih segini aja? Maksudnya pastanya itu mau jadi tidak. Silakan. Oh wow, ini puncak karir aku sebagai chef. Bisa bikin sekelompok hewan beda jenis menikmati masakan. Jadi ada kagum sih, karena aku cuma punya 3 kelas sama tapi ada 4 warna kayak apa. Aku yang nggak siapa tempat tidak. Lagi level 2, kita akan masak buat tunggu. Mantap lele. Selanjutnya aku memasak buah tuna, hewan terlambat di dunia. Aku bakal bikin spaghetti dan bakso yang bukan creamy. Di sini ada batu yang tidak dikukus dan yang tidak dijual dikukus ini ada. Hoyo, Toretosa. Jadi aku bisa dapetin buah dan sayuran segar dengan mudah. Kayak pepaya ini, aku bisa potong ini, dia bisa dimasukin ke sayur-sayurnya. Aku juga bisa masukin ke terus kurangnya segar. Dan biji jagung dan belimbing juga ada apel segar dan dari saus asam manis yang bisa kita blend di tiap layer dan bikin sayurnya jadi enak. Dan untuk membuatnya aku bakal tambahin kaldu hijau, ini saus salsa lalu tambahin
Tadi sayuran, bukan jalannya aja yang lambat, makannya juga lambat. Tidaknya dia sudah, kayaknya dia mau jelasin tiga. Rasanya dia sudah, jangan. Selanjutnya aku Gagabab.